Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar dari mati. Seseorang yang sudah mati akan merasakan tak percaya jika dirinya sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup, tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali dihadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan tetap bersama para nabi, ulama dan umaroh di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu? Pertanyaan pertama adalah Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kedua, Man dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblanuka, di mana kitabmu? Dan yang keenam adalah Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Benarkah demikian? Kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal saleh. Dan berikut ini hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Barah bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Bani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansor. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk ataupun menanti, dan kami pun juga duduk terdiam di sekitarnya seakan ada burung gagak hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya ke tanah. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seandainya seorang beriman sudah tidak ingin menginginkan dunia, telah mengharapkan akhirat, sakaratul maut turunlah dari langit para malaikat. Yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kapan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Cabut nyawa. Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dari keridoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangi-wangian dari pula, hingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling wangi di bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati kelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapa yang
amat mulia itu, ini adalah nyawa Mulan bin Fulan. Jawaban para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasuki, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut menghantarnya menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Liyin, lalu kembalikan ia ke jasadnya di bumi, karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta dari dirinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, Siapakah Robmu? Robku adalah Allah, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Agamaku Islam, sahutnya. Mereka bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya. Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua. Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, jawaban, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka hembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itulah datang seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah, memasuki kuburannya memandang. Saat itulah datang seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu. Mukmin tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku adalah amal saleh, jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datanglah hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluargaku. Sekian penjelasan video saya yang berjudul 6 pertanyaan di alam kubur. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan itu, dan menjadikan kita lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.